Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menjadikan hati manusia sebagai wadah makrifat dan menjadikan nafs sebagai medan jihad. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Sayyidina Muhammad SAW, yang menapaki jalan riyadhah paling sempurna, hingga beliau menjadi insan kamil, cermin sempurna dari cahaya ilahi. Adapun setelah itu ketahuilah wahai penempuh jalan Allah, salik, bahwa perjalanan menuju makrifat bukanlah perjalanan akal semata, melainkan perjalanan hati, jiwa, dan ruh. Jalan ini menuntut latihan, kesabaran, dan pengorbanan yang besar. Dan tiada jalan yang lebih mulia dalam menundukkan nafs dan menyiapkan hati bagi cahaya makrifat selain riyadhah. Riyadhah adalah madrasah ruhaniyah, tempat di mana seorang hamba menempuh latihan jiwa di bawah bimbingan syariat dan mursyid, hingga jiwa itu tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tanpa riyadhah tidak ada tazkiyah, penyucian. Tanpa tazkiyah tidak ada makrifat. Tanpa makrifat seorang hamba hanya mengenal nama Allah tapi tidak mengenal zatnya. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, riyadhah adalah fondasi suluk sebagaimana air bagi tanaman. Barang siapa tidak melewati riyadhah, maka jiwanya tidak akan hidup untuk mengenal Allah. Maka, tulisan ini disusun sebagai renungan dan pedoman bagi para penempuh jalan ruhani, agar memahami bahwa riyadhah bukan sekadar menahan diri, melainkan perang suci antara cahaya dan kegelapan di dalam batin manusia. Hakikat riyadhah dalam jalan tasawuf ngamku. Definisi riyadhah. Kata riyadhah berasal dari bahasa Arab riyadah, yang berarti melatih, menundukkan, atau melembutkan. Dalam konteks tasawuf, riyadhah berarti latihan jiwa untuk menundukkan hawa nafsu dan menyiapkan hati bagi kedekatan dengan Allah Ta'ala. Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah menjelaskan, riyadhah adalah upaya seorang salik dalam mengarahkan jiwanya menuju ketaatan dan menjauhkan diri dari tabiat-tabiat yang menjerumuskannya ke dalam kelalaian. Secara hakikat, riyadhah adalah proses pembersihan hati dari kotoran sifat manusiawi agar mampu menampung cahaya ketuhanan. Sebagaimana cermin yang harus digosok agar memantulkan cahaya, demikian pula hati manusia, ia tidak akan memantulkan nur makrifat sebelum dibersihkan melalui latihan rohani. Kedudukan riyadhah dalam suluk para sufi menyebut riyadhah sebagai bab al-awwal, pintu pertama dalam suluk. Ia adalah dasar dari semua maqamat, tingkatan spiritual. Tanpa riyadhah semua maqam hanyalah ilusi. Abu Yazid Al-Bustami berkata, tidak akan sampai seseorang kepada Allah kecuali setelah melalui ribuan riyadhah terhadap dirinya. Artinya, setiap langkah menuju makrifat harus melalui disiplin spiritual. Lapar, jikir, khalwat, sabar, muhasabah, dan muraqabah. Riyadhah juga merupakan jihad akbar yang dimaksud oleh Nabi SAW ketika beliau bersabda setelah kembali dari medan perang. Kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Ditanyakan kepada beliau, apakah jihad besar itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Oleh karena itu, para arif billah menyebut riyadhah sebagai tali pertama antara hamba dan Rabb-nya. Tujuan riyadhah, tujuan utama riyadhah, bukanlah kekuatan spiritual, bukan pula keajaiban lahiriah, karamah, tetapi tunduknya jiwa kepada Allah dan bersihnya hati dari segala bentuk aku. Riyadhah bertujuan menundukkan nafs ammarah bis-su', jiwa yang memerintahkan kepada kejahatan, hingga berubah menjadi nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa riyadhah bukanlah sekadar tindakan lahir, melainkan pembentukan akhlak batin, yaitu menjadikan seluruh gerak batin selaras dengan kehendak Allah. Riyadhah sebagai penyiapan makrifat hati yang belum melalui riyadhah, ibarat wadah yang masih kotor. Bila dituangkan madu makrifat ke dalamnya, maka rasanya akan berubah menjadi pahit. Sebab itu pembersihan hati adalah syarat bagi penyaksian Allah, makrifat. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam Al-Hikam,
Bagaimana mungkin hati akan diterangi, sedangkan dunia masih terlukis di dalamnya? Bagaimana mungkin ia akan berjalan kepada Allah, sedangkan ia masih terbelenggu oleh syahwat? Riyadhah menyingkirkan lukisan dunia dari hati. Ia mengosongkan wadah jiwa, hingga hanya Allah yang menjadi isi dan tujuan. Setelah itu, Allah sendiri yang memenuhi hati dengan nur makrifat. Landasan Qur'ani dan Nabawi tentang Riyadhah. Kanan. Riyadhah dalam Al-Quran. Riyadhah bukan konsep baru. Ia adalah inti dari ajaran tazkiyah yang disebut berulang kali dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Ayat ini menjadi dasar bagi seluruh konsep Riyadhah, karena penyucian, tazkiyah, tidak mungkin terjadi tanpa latihan. Riyadhah, tazkiyah adalah hasil dan Riyadhah adalah jalan menuju hasil itu. Firman Allah lainnya yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, bermujahadah, dalam menempuh jalan, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Ayat ini menunjukkan bahwa mujahadah, Riyadhah, adalah sebab turunnya hidayah dan ma'rifat. Barang siapa bersungguh-sungguh menundukkan nafsnya, Allah sendiri yang akan membuka baginya pintu ma'rifat. Imam Asy-Syibli berkata, barang siapa mengetuk pintu Allah dengan mujahadah, maka pintu itu pasti terbuka dengan kasih sayang. Nah, Riyadhah dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan Riyadhah yang sempurna. Seluruh hidup beliau adalah latihan ruhani. Puasa, qiyam, zikir, sabar, dan tawakal. Diriwayatkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sering menahan lapar, hingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, 3 bulan berlalu tanpa ada api menyala di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadin hadis riwayat Imam Bukhari. Itu bukan karena kekurangan, tetapi karena beliau sedang melatih jiwanya dalam qanaah dan tawakal, bentuk tertinggi dari Riyadhah. Beliau juga bersabda, sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka Riyadhah adalah proses islah al-qalb, memperbaiki hati agar seluruh amal lahiriah menjadi benar. Tanpa hati yang bersih, amal hanyalah gerakan tanpa cahaya. 3. Riyadhah para nabi dan aulia. Semua nabi menempuh Riyadhah sebelum diangkat menjadi utusan Allah. Nabi Musa alaihissalam berpuasa 40 malam di Bukit Tur. Nabi Isa alaihissalam menyendiri di padang, berpuasa dan berdoa siang malam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanuts di Gua Hira selama bertahun-tahun sebelum turunnya wahyu pertama. Semua itu menunjukkan bahwa wahyu dan makrifat tidak turun, kecuali pada hati yang telah dibersihkan melalui Riyadhah. Para wali pun menempuh jalan yang sama. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, siapa yang ingin mengenal Allah tanpa Riyadhah, maka ia seperti orang yang ingin menanam tanpa menggemburkan tanah. Makna mujahadah. Menurut para arifin, mujahadah adalah inti dari Riyadhah. Ia berarti memerangi keinginan diri yang menyalahi kehendak Allah. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, mujahadah adalah meninggalkan setiap kebiasaan yang menyenangkan nafs dan menempuh apa yang tidak disenanginya demi mencari ridha Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menambahkan, selama masih ada keinginanmu bersatu dengan keinginan nafsu, engkau belum berjalan di jalan Allah, maka perangilah dirimu sampai tiada lagi kehendak kecuali kehendaknya. Inilah hakikat Riyadhah, memerangi diri hingga hanya Allah yang tinggal di hati. Tahapan Riyadhah dalam jalan suluk para sufi menjelaskan bahwa Riyadhah terdiri dari beberapa tingkatan. Tiap tingkatan memerlukan disiplin dan kesabaran. Barang siapa berhenti di tengah jalan, ia tidak akan mencapai makrifat. Riyadhah jasadiyah, latihan tubuh. Tahap pertama adalah menundukkan tubuh agar tidak menjadi alat syahwat. Puasa, sedikit tidur, menjaga pandangan, dan menahan lidah adalah bentuk Riyadhah jasadiyah. Imam Al-Junaid berkata,
Barang siapa ingin hatinya diterangi, hendaklah ia mengurangi makan, tidur, dan bicara, serta memperbanyak tafakur. Tubuh yang ringan dari syahwat akan memudahkan hati terbang menuju Allah. Sebab itu, Rasulullah SAW bersabda, lapar adalah gudang hikmah, dan kenyang adalah sumber kebodohan. Riyadhah nafsaniyah, latihan jiwa. Setelah tubuh terlatih, maka latihan diarahkan kepada jiwa, mengekang dorongan ego, cinta pujian, dan hasrat ingin menonjol. Riyadhah nafsaniyah dilakukan dengan memaksa diri bersabar dalam ujian, menahan marah, memaafkan ketika mampu membalas, dan mengikhlaskan setiap amal. Imam Al-Junaid berkata, seorang salik tidak akan mengenal Allah sebelum ia mampu melupakan dirinya sendiri. Riyadhah qalbiyah, latihan hati. Inilah tahap di mana hati dibersihkan dari penyakit batin. Sombong, iri, riya, dan ujub. Caranya dengan zikrullah yang terus-menerus, muraqabah, merasa diawasi Allah, dan muhasabah, introspeksi. Imam Ibnu Athaillah berkata, jangan heran jika Allah menunda karunia-Nya kepadamu, karena Dia ingin membersihkan hatimu sebelum memberikan cahaya makrifat. Hati yang jernih adalah tempat bersemayamnya nur. Bila hati telah tenang, maka rahasia-rahasia ketuhanan akan terbuka. Riyadhah ruhaniyah, latihan ruh. Setelah hati bersih, maka ruh mulai menerima pancaran cahaya ilahi. Pada tahap ini, seorang salik memperbanyak tafakur, khalwat, dan zikir diam dalam kehadiran, hudur ma'a Allah. Ruh yang terlatih akan mencapai tajalli, tersingkapnya cahaya Allah dalam kesadaran batin. Namun ini bukanlah akhir karena makrifat sejati menuntut fana, hilangnya kesadaran diri dalam lautan kehadiran Allah. Syarat dan adab dalam riyadhah. Riyadhah tidak akan membuahkan makrifat kecuali bila dijalankan dengan adab dan bimbingan yang benar. Banyak orang berlatih menundukkan diri, namun justru tersesat karena tidak memahami tata caranya. Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa berriyadhah tanpa ilmu, maka ia akan rusak sebelum sampai. Dan barang siapa berilmu tanpa riyadhah, maka ia akan kering sebelum hidup. Pentingnya ilmu sebelum riyadhah. Ilmu adalah pelita yang menuntun langkah riyadhah. Tanpa ilmu syariat dan hakikat, latihan rohani akan menjadi hawa nafsu terselubung. Imam Malik rahimahullah berkata, barang siapa bertasawuf tanpa fikih, ia menjadi zindiq. Dan barang siapa berfikih tanpa tasawuf, ia menjadi fasik. Barang siapa menggabungkan keduanya, ia mencapai hakikat. Maka riyadhah harus dimulai dengan pemahaman tentang tujuan hidup, maqamat, tingkatan rohani, adab terhadap Allah dan makhluk, serta bahaya sifat-sifat nafsu. Tanpa itu, seseorang bisa terjebak dalam kebanggaan diri atas amalnya, padahal itu adalah bentuk halus dari kesombongan rohani. 2. Bimbingan mursyid. Setiap salik wajib memiliki guru, mursyid kamil, sebagaimana pasien membutuhkan tabib. Imam Ash-Shadzili berkata, barang siapa tidak memiliki mursyid, maka syaitanlah yang akan menjadi gurunya. Mursyid tidak hanya memberi nasihat tapi menuntun murid sesuai makamnya. Ia mengenal penyakit hati dan memberi obat sesuai kadar. Karena itu, jalan makrifat tidak bisa ditempuh dengan membaca kitab saja. Ia harus disertai suhbah, kebersamaan, dan ta'zim, penghormatan kepada guru. Al-Quran mengisyaratkan hal ini dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidr alaihissalam yang artinya, lalu mereka mendapati seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dan ilmu dari sisi kami. Quran, Surat Al-Kahfi ayat 65. Musa, seorang nabi sekalipun, diperintahkan untuk belajar adab dan kesabaran dari Khidr. Maka bagaimana mungkin seorang awam ingin menempuh jalan ma'rifat tanpa mursyid? Latihan adab riyadhah bukan hanya tentang menahan diri, tapi menjaga adab lahir dan batin. Para sufi menulis banyak tentang adab al-suluk, di antaranya ikhlas. Semua latihan diniatkan hanya karena Allah, bukan untuk kekuatan ruhani atau pengaruh manusia. Sabar, sebab riyadhah penuh ujian dan penundaan. Tawakal, menyerahkan hasil riyadhah hanya kepada Allah. Diam, menjaga lisan dari keluhan dan membicarakan makam diri. Husnuzan, berbaik sangka kepada Allah dalam setiap kesulitan. Imam Zunnun al-Mishri berkata, riyadhah tanpa adab adalah kesia-siaan. Adab adalah roh dari setiap amal. Bahaya riyadhah tanpa mursyid dan ilmu. Riyadhah adalah pedang bermata dua.
bisa mengangkat seorang hamba ke derajat makrifat, tapi juga bisa menjatuhkannya ke lembah kesesatan bila dijalankan tanpa bimbingan. Satu, riadoh yang menyesatkan. Beberapa golongan pada masa lalu terjatuh karena menempuh riadoh tanpa ilmu. Mereka menolak syariat, menganggap cukup dengan zikir dan wirid. Ada yang berpuasa berlebihan hingga melemahkan akal, ada pula yang mengaku telah fana padahal masih terjebak ego halus. Imam Al-Ghazali menyebut mereka dalam Ihya sebagai al-mutasawwifah, orang-orang yang menyerupai sufi tetapi belum mencapai hakikat. Beliau menulis, banyak orang beriadoh tetapi kehilangan keseimbangan karena meninggalkan ilmu dan menolak guru dua. Tipu daya nafsu di jalan riadoh, nafsu bisa berubah rupa dari nafsu duniawi menjadi nafsu rohani. Ia senang bila manusia merasa suci, bangga dengan zikir, merasa lebih arif dari orang lain. Ibnu Athaillah mengingatkan, tanda nafsu masih hidup ialah ketika engkau gembira dengan amalmu. Bila engkau telah fana, maka tiada lagi engkau melihat amal, hanya melihat karunia Allah. Maka seorang salik harus senantiasa muhasabah dan tidak menilai dirinya telah mencapai apa-apa. Pentingnya keseimbangan antara syariat dan hakikat, riadoh yang benar selalu berpijak pada syariat. Syariat adalah pagar, sementara hakikat adalah taman di dalamnya. Barang siapa melompati pagar, ia akan tersesat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, segala makrifat yang menyalahi syariat adalah kebatilan. Barang siapa mengira dekat kepada Allah tetapi meremehkan hukumnya, maka ia tertipu oleh syaitan. Oleh sebab itu, riadoh yang benar adalah riadoh yang menyucikan batin tanpa menyalahi lahir. Buah riadoh, tajalli dan makrifat buah. Pertama, ketenangan jiwa, sukunul qalb. Riadoh yang istiqamah melahirkan ketenangan hati. Nafsu yang tadinya liar menjadi tunduk. Allah berfirman, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Pada tahap ini, salik mulai merasakan unsubillah, keakraban dengan Allah, merasa tenang dalam zikir, dan damai dalam takdir. Buah kedua, cahaya makrifat, nurul ma'rifah. Setelah hati tenang, Allah menurunkan cahaya makrifat. Ia bukan ilmu rasional, melainkan penyaksian batin. Ibnu Athaillah berkata, makrifat adalah cahaya yang Allah tanamkan dalam hati. Dengan cahaya itu seseorang melihat hakikat segala sesuatu. Dalam keadaan ini, seorang salik menyaksikan bahwa semua wujud adalah tajalli, penampakan dari kehendak Allah. Ia tidak lagi melihat diri, tetapi melihat perbuatan Allah dalam segala sesuatu. Buah ketiga, fana dan baka puncak dari riadoh adalah fana fillah, lebur dalam kehadiran Allah, dan baka billah, hidup dengan Allah. Imam Al-Junaid berkata, fana adalah hilangnya kesadaran terhadap diri dalam kehadiran Allah, dan baka adalah hidupnya kesadaran itu dengan Allah semata. Pada tahap ini, seorang arif tidak lagi beramal karena dirinya, melainkan karena digerakkan oleh kehendak Allah, ia menjadi abdun mahdu atau hamba sejati. Buah keempat, hikmah dan cahaya. Setelah melewati fana, Allah memberinya hikmah. Sabda Nabi SAW, Man amila bima alima, warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Hadis riwayat Abu Nuaim. Hikmah adalah warisan para nabi, diberikan kepada hati yang bersih. Ia bukan hasil belajar tetapi hasil penyucian. Riadoh di zaman modern tantangan riadoh di era digital. Zaman kini penuh kesibukan, kecanduan, dan distraksi. Hati manusia lebih banyak menatap layar daripada menatap dirinya. Namun hakikat riadoh tetap sama, menundukkan nafsu, menjaga hati, dan mengingat Allah di tengah kesibukan. Riadoh di zaman modern bisa berbentuk menahan diri dari gibah media sosial, mengatur waktu agar tidak lalai, berpuasa dari hal-hal sia-sia, menjaga pandangan digital, dan menyendiri sejenak setiap hari untuk zikir dan tafakur. Imam Ash-Shadzili berkata, riadoh bagi ahli zamanmu adalah meninggalkan kesibukan yang memalingkanmu dari Allah, bukan semata-mata meninggalkan dunia. Riadoh sosial, para sufi modern menekankan bahwa riadoh tidak harus selalu dalam gua atau tempat khalwat. Dalam tasawuf amali, melayani manusia dengan ikhlas juga termasuk bentuk riadoh. Abu Yazid Al-Bustami berkata,
Aku pernah berkhalwat 40 tahun. Kemudian aku tahu bahwa satu hari melayani makhluk karena Allah lebih berat nilainya daripada 40 tahun khalwat. Riyadhah sosial mengajarkan ikhlas, sabar dan tawadhu di tengah interaksi manusia. Riyadhah zikir dan kontemplasi, di era yang penuh suara zikir adalah bentuk riyadhah yang paling kokoh. Zikir menghapus kegelisahan modern, mengembalikan hati kepada pusatnya. Zikir yang benar bukan sekadar ucapan, tapi kesadaran yang terus hadir bersama Allah. Hudur daim. Imam Nawawi menulis dalam Al-Adzkar, zikir yang paling utama adalah yang menghadirkan hati. Sekalipun sedikit lafaznya, riyadhah. Sebagai jalan menuju makrifatullah, makrifat adalah puncak perjalanan ruhani, mengenal Allah dengan hati yang suci. Namun makrifat tidak lahir dari banyak bicara atau membaca kitab, melainkan dari riyadhah yang benar. Imam Al-Ghazali menutup Ihya dengan kalimat, barang siapa menempuh jalan dengan mujahadah, sabar dan muraqabah, niscaya Allah bukakan baginya pintu makrifat, dan barang siapa malas berriyadhah, maka hijab tidak akan tersingkap selamanya. Riyadhah adalah kunci segala makam. Tanpa riyadhah, zikir menjadi kebiasaan, ilmu menjadi kebanggaan, amal menjadi permainan. Tapi dengan riyadhah, semua itu menjadi kendaraan menuju Allah. Kesimpulan rohani 1. Riyadhah adalah jihad akbar melawan nafs, jalan penyucian hati. 2. Makrifat adalah buah riyadhah, anugerah Allah bagi hati yang suci. 3. Tanpa mursyid dan ilmu, riyadhah menjadi racun rohani. 4. Riyadhah sejati adalah kesabaran, bukan kekuatan. Ia adalah keheningan hati, bukan keterpaksaan lahir. 5. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam riyadhah, Allah sendiri akan menuntunnya menuju cahaya ma'rifat. Doa para salik, Allahumma tahhir qulubana min kulli danas, waj'alna min ibadika as-sadiqin, ووفقنا لرياضة نفوسنا حتى نراك بنور قلوبنا ولا تحرمنا لذة معرفتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari segala kotoran. Jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang jujur. Berilah kami kekuatan untuk melatih jiwa kami, hingga kami melihatmu dengan cahaya hati kami. Dan jangan engkau haramkan kami dari nikmat ma'rifatmu, wahai yang maha pengasih.